Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Terima kasih kepada yang sudah like dan yang belum, bantu Mimin juga untuk tekan tombol like. Semoga kebaikannya dibalas sama Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1611 sampai bab 1615. Setelah minum air, ekspresi Furong kecil sedikit melembut. Bibir yang semula kering dan pecah-pecah pun menjadi sedikit lembab. Ye Chong menghela nafas lega saat melihat nyawa Little Furong tidak lagi dalam bahaya dan kesadarannya berangsur pulih. Selama seluruh proses, pria parubaya itu terus menatap Little Furong, melihat ke atas dan ke bawah dengan tatapan cabul di matanya. Ye Chong Kuan pura-pura tidak melihatnya. Lagi pula, sekarang saya harus bergantung pada orang lain. Kemudian, pria parubaya itu membuka kotak lainnya. Di dalamnya, berisi benda berwarna coklat, tebal berwarna merah jambu, dan berbentuk garis, yikuyu. Ini adalah akar pohon, dan juga bisa dimakan, kata pria parubaya itu sambil menyerahkan satu kepada Ye Chong. Ye Chong merasa aneh, bukankah dikatakan hanya ada satu jenis makanan yang bisa dimakan di hutan kematian? Apa yang terjadi dengan akar pohon ini? Namun, Ye Chong tidak berpikir terlalu banyak dan mengambil akarnya sambil berterima kasih padanya. Nilai akar pohon ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan akar teratai. Pria parubaya memiliki banyak di dalam kotaknya, dan dia bersedia memberikan satu kepada Ye Chong. Kemudian, Ye Chong meraih akar pohon dan menggigitnya. Rasanya tidak terlalu banyak, tapi cukup renyah. Ye Chong memakan seluruh akarnya dalam 2 gigitan dan mendapatkan kembali kekuatannya. Haha, bagaimana? Enak? Tanya pria parubaya itu. Ada senyuman yang tak bisa dijelaskan di wajahnya. Ye Chong tidak peduli dan bertanya, saya ingin tahu Anda memanggil saya apa? Tuan, pria parubaya itu berkata, Anda bisa memanggil saya Richard saja. Bagaimana Anda sampai di sini? Richard tahu bahwa orang-orang yang datang ke sini, kebanyakan dari mereka adalah orang jahat, jadi dia selalu berhati-hati terhadap Ye Chong. Ye Chong tidak menyembunyikan apapun dan mengatakan yang sebenarnya kepada Richard, saya datang dari dunia lain. Apa? Richard tertegun pada awalnya. Orang-orang di benua elemental pasti pernah mendengar legenda bahwa dunia ini memiliki lebih dari satu tingkatan. Selain benua elemental, masih banyak dunia lainnya. Namun bagi masyarakat, ini hanyalah legenda, lebih seperti sesuatu yang hanya muncul dalam plot fiksi ilmiah. Tapi sekarang, orang yang masih hidup memberitahunya bahwa dia telah melakukan perjalanan melintasi waktu, dan Richard sendiri tidak akan mempercayainya. Mengenai pernyataan Ye Chong, Richard hanya tertawa dan tidak melanjutkannya. Ye Chong juga bertanya kepada Richard, bagaimana denganmu? Bagaimana kamu sampai di sini? Richard mencibir dan berkata, aku melarikan diri ke sini. Ye Chong tahu bahwa tubuh Richard mungkin dengan banyak nyawa di punggungnya. Dia tidak orang baik, dia mungkin melarikan diri ke tempat ini untuk menghindari perburuan. Sambil berbicara, Richard mengalihkan pandangannya ke Little Fleur lagi. Ada sedikit keserakahan dan vulgar di matanya. Apakah ini istrimu? Tanya Richard. Ye Chong mengangguk. Faktanya, Ye Chong sudah lama melihat keserakahan Richard terhadap Little Furong, yang membuat Ye Chong sangat tidak menyukainya. Oleh karena itu, Ye Chong mengatakan ini untuk membuat Richard menyerah. Namun, Richard tidak pernah berpikir untuk melepaskan Little Fleur. Tidak peduli apa hubungan antara Ye Chong dan Xiao Furong, dia tampaknya bertekad untuk memenangkan Furong kecil ini. Richard hanya tersenyum dan melanjutkan, elemen apa yang kamu latih? Kalimat ini jelas menguji Ye Chong. Ye Chong mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh,
saya tidak memiliki elemen apapun. Jadi, Anda bukan lagi seorang kultivator. Ekspresi jijik muncul di wajah Richard. Saya harus mengatakan, saya bisa menemui Anda di sini. Saya berkatmu, jika tidak, kamu pasti sudah lama mati. Saat dia berbicara, Furong kecil sudah bangun dengan santai. Dia perlahan membuka matanya, menggosok matanya, dan bertanya dengan lemah, "Saudara vampir, di mana kita? Apakah kita mati?" Dia melihat keluar jendela, ternyata neraka itu sama dengan hutan kematian. Kelihatannya sama, Ye Chong menyela omong kosong Xiao Furong sambil tersenyum dan berkata, "Kamu belum mati, Tuan Richard inilah yang memberi kami makanan dan air dan menyelamatkan kami." Furong kecil dia memandang Richard, lalu tersenyum sedikit dan berkata, "Terima kasih, menyelamatkan kami." Richard berkata dengan senyum di wajahnya, "Haha, tidak apa-apa, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kamu ingin makan sesuatu?" Kemudian, Richard ini benar-benar mengulurkan tangannya dan ingin menyentuh wajah Little Fleur. Furong kecil dengan cepat menghindar dan berkata dengan takut-takut, Saya baik-baik saja sekarang. Terima kasih atas perhatian Anda." Ye Chong mengerutkan kening di sampingnya dan berkata pada dirinya sendiri, tampaknya Richard akan mengungkapkan sifat aslinya, penampilannya hilang. Dia menyadari bahwa mereka sebenarnya telah memasuki sarang serigala. Richard mendengus, "Tidak apa-apa," Furong kecil berkata dengan sedikit ketakutan, "Saudara vampir, kenapa kita tidak pergi? Aku baik-baik saja sekarang." Ye Chong mengangkat bahu, dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Richard berkata, "Apakah kamu akan pergi? Mengapa kamu tidak tinggal di sini? Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu mati kelaparan." Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu. Temanku sudah bangun, kami masih Anda ingin meninggalkan hutan kematian. Ngomong-ngomong, apakah Anda tahu cara pergi dari sini?" Mata Richard tiba-tiba berkilat dingin. "Anda ingin pergi dari sini? Saya menyarankan Anda untuk tidak memiliki angan-angan berpikir. Tidak mungkin untuk pergi dari sini. Ya, mengapa tidak tinggal di sini saja?" Ye Chong tersenyum dan berkata, "Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencoba?" Furong kecil juga berkata, "Ya, kami masih ingin pergi, jadi aku tidak akan mengganggumu." Richard mendengus dingin, melihat itu terlalu lembut, dia akan menjadi keras. Richard tersenyum, "Apa, Anda makan makanan saya, minum makanan saya, dan apakah Anda terburu-buru untuk pergi?" "Lalu apa yang Anda inginkan, Tuan Richard?" tanya Ye Chong. Richard berkata, "Karena kamu telah menerima bantuanku, haruskah kamu membalasku?" Ye Chong berkata, "Apa yang kamu inginkan?" Richard memandang Little Furong, matanya penuh keserakahan. Dia berkata kepada Ye Chong, "Kamu boleh pergi jika kamu mau. Tetapi gadis kecil ini harus tetap di sini, kamu tahu, sebagian besar orang jahat di hutan kematian ini adalah laki-laki. Oleh karena itu, sangat jarang bertemu seorang gadis di sini. Pria dewasa ini sudah lama mengalami depresi. Sekarang setelah seorang gadis akhirnya datang ke rumahnya, bagaimana mungkin Richard membiarkannya pergi?" Richard tersenyum dan berkata, "Aku sudah lama tinggal di sini, tapi aku selalu kekurangan seorang wanita. Bagaimana kalau begini, gadis kecil, kamu akan bertanggung jawab untuk melayaniku mulai sekarang. Selama kamu melayaniku dengan baik, aku bisa memberimu. Bagaimana kalau kamu makan sesuatu untuk membuatmu tetap hidup?" Kemudian, dia menatap Ye Chong. "Sedangkan untukmu, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin pergi. Jika kamu patuh, aku bisa menjadikanmu budakku dan berikan padaku di masa depan. Bekerja keras, dan aku tidak akan membiarkanmu mati kelaparan." Fleur kecil menggelengkan kepalanya dengan cepat, jelas tidak tertarik dengan saran Richard. "Apa? Kamu tidak senang?" tanya Richard. Furong kecil sedikit takut dan diam-diam menatap Ye Chong dengan matanya.
Dia tampak khawatir Ye Chong akan menyetujui permintaan Richard. Ye Chong tersenyum, dia secara alami memahami kekhawatiran Xiao Furong. Dia berkata kepada Richard, "Bagaimana jika kita tidak setuju?" Richard mendengus dingin, dan wajahnya yang baru saja tersenyum segera berubah menjadi tampilan yang sangat dingin. "Tidak setuju? Apakah kamu pikir kamu masih bisa mengendalikan diri sekarang? Kamu mungkin tidak tahu bahwa akar yang kamu makan tadi beracun, dan hanya aku yang punya penawarnya." Ye Chong tiba-tiba menyadari bahwa ternyata akarnya adalah racun. Bukan sesuatu yang bisa dimakan, di hutan kematian, satu-satunya yang bisa dimakan adalah akar teratai. Akarnya beracun, dan tampaknya Richard menemukan cara untuk mendetoksifikasinya, sehingga dia bisa memakannya. Dia memberikan akarnya kepada Ye Chong untuk dimakan, sepertinya dia sudah membuat rencana. Namun, dia tidak tahu bahwa Ye Chong kebal terhadap semua racun. Ye Chong tersenyum, "Aku tidak akan mengganggumu untuk khawatir sekarang." Furong kecil berkata dari samping, saudara vampir kita bahkan bisa meminum darah gadis beruang? Mengapa kita takut akar pohonmu tidak akan tumbuh? Apa yang dilakukan Furong kecil ini? Itu adalah sifat seorang gadis. Dia terlalu naif dan tidak bisa menyembunyikan sesuatu, jadi dia langsung mengungkapkan kartu truf Ye Chong. Mendengar ini, Richard tercengang, "Apa, bisakah kamu meminum darah gadis beruang?" Richard juga mengetahui bahwa darah gadis beruang adalah yang paling beracun. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya dan melihat lebih dekat pada Ye Chong. Ye Chong benar-benar tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis tentang Little Furong. Tapi sekarang setelah dia membicarakannya, dia tidak menyembunyikan apapun. Dia hanya tersenyum dan menatap Richard. Sejenak suasana di rumah kayu itu mencekam. Furong kecil memandang mereka berdua dengan gugup, takut mereka akan berkelahi. Setelah saling memandang seperti ini selama beberapa detik, Richard tiba-tiba tertawa dan berkata, "Oh, aku hanya bercanda, jangan khawatir, karena kamu benar-benar ingin pergi. Tentu saja aku tidak akan menghentikanmu, jangan khawatir." Bahkan Fleur kecil pun bingung dengan perubahan Richard yang tiba-tiba. Ye Chong tahu bahwa kata-kata Richard tidak tulus sama sekali. Tapi di depan Xiao Furong, dia tidak mengekspos pihak lain. Ye Chong juga tersenyum, "Terima kasih banyak, Tuan Richard, saya tahu Anda bercanda." Ketika Xiao Furong melihat bahwa Ye Chong juga percaya, dia juga berpikir itu benar dan diam-diam merasa lega. "Terima kasih, Tuan Richard," kata Fleur kecil. Richard mengangguk pada Fleur kecil, lalu, dia tiba-tiba berkata, "Oh, ngomong-ngomong, aku menemukan makanan di luar. Datang dan bantu aku membawanya masuk." Ye Chong mengangguk dan berkata, "Tidak masalah." Dengan itu, Richard berdiri, mengambil Ye Chong dan berjalan keluar. Richard ada di depan, dan Ye Chong mengikuti. Setelah mereka berdua keluar dari pintu, mereka berjalan menuju hutan di belakang kabin. Di belakang rumah kayu ini terdapat hutan yang relatif lebat. Pepohonan di sini jauh lebih lebat dibandingkan tempat lain. Beberapa saat kemudian, keduanya sampai di tepi hutan. Richard berhenti tiba-tiba. Ye Chong bertanya dengan penuh kesadaran, "Mengapa kamu berhenti? Bukankah kamu bilang kamu akan memindahkan barang?" Richard tersenyum dan berkata, "Jangan bergerak lagi, mari kita kubur barangnya." Ye Chong terus bertanya dengan sadar, "Kita harus melakukannya kubur mereka, apa? Kubur seseorang?" Richard berkata, "Itu kamu nak, bagaimana dengan sesuatu yang tidak mengetahui ketinggian langit? Kuburan yang kutemukan untukmu tidak buruk, kan?" Ye Chong mendengus dingin, "Aku sudah melihat kamu tidak punya niat baik. Ayo kita lakukan, haha. Jangan khawatir, aku akan memberimu kesempatan lagi. Jika kamu tidak ingin mati, berlutut saja, bersujud padaku dan akui kesalahanmu, dan jadilah budakku mulai sekarang, dan aku akan mengampuni nyawamu." "Bagaimana?" Richard mencibir.
Berhenti bicara omong kosong, jika kamu ingin melakukannya. Lakukanlah, biarkan aku melihat betapa cakapnya orang-orang di dunia unsur ini, kata Ye Chong. Faktanya, ketika Ye Chong mengatakan ini, dia bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tetapi di dalam hatinya, dia tidak setenang yang terlihat di permukaan. Bagaimanapun, ini adalah dunia yang berbeda, dan dia belum pernah bertarung melawan siapapun di sini. Terlebih lagi, setelah datang ke sini, dia bahkan tidak bisa menggunakan energi aslinya. Dia hanya memiliki kekuatan latihan horizontal, dan dia tidak tahu apakah dia bisa mengalahkan lawannya. Namun, dia secara alami tidak akan menyerah pada kekuatan seperti itu. Mendengar jawaban Ye Chong, Richard menyipitkan matanya dan berkata, "Oke, karena kamu ingin mati, maka matilah." Pada saat ini, Furong kecil tiba-tiba berlari keluar. "Tunggu, jangan lakukan apapun." Ternyata bahwa Furong kecil tidak menganggapnya aneh pada awalnya, tetapi setelah Ye Chong dan Richard keluar, semakin Furong kecil memikirkannya, semakin dia merasa ada yang tidak beres. Jadi, dia mengikutinya keluar dan mengetahui bahwa Richard ingin membunuh Ye Chong di luar. Richard memiliki ekspresi sedih di wajahnya. "Hei, gadis kecil, jika aku membunuhnya, kamu bisa mengikutiku. Aku akan membuatmu lebih nyaman." Ye Chong berkata, "Furong kecil, mengapa kamu ada di sini? Jangan khawatir. Aku tidak akan melakukannya. Jika terjadi sesuatu, aku tidak akan menyerahkanmu padanya." Furong kecil berkata dengan gugup, "Saudara vampir, lupakan saja, pria ini sangat kuat. Tampaknya dia adalah seorang elementalis gunung." Furong kecil implikasinya adalah, dia merasa Ye Chong bukan tandingan Richard. "Hehe, gadis kecil, aku tidak menyangka kamu begitu cerdas," Richard berkata sambil tersenyum. "Ya, aku tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Aku adalah elementalis gunung tingkat 11, setelah mendengar ini." Wajah Little Furong menjadi pucat. Ini sebenarnya level 11. Di benua elemental, level dibagi dari level 1 hingga level 18, dengan level 18 sebagai yang tertinggi. Dan level 11 sudah dianggap berada di tengah-tengah paket. Pada level ini, seseorang dapat dianggap sebagai master di elemental kontinen. Praktisi di sini disebut master elemen. Richard mengolah elemen gunung, jadi dia adalah master elemen gunung. Selain itu, ada master elemen angin, master elemen api, master elemen hutan, dan master elemen luar angkasa. Ada juga beberapa orang dengan talenta lebih tinggi yang dapat memiliki 2 elemen atau lebih. Semuanya disebut master elemen hebat, atau disebut master elemen ganda, master elemen rangkap 3, dan master elemen 4 kali lipat. Dan master elemen tingkat kelima yang hanya muncul di legenda. Level Little Furong baru saja mencapai level 1. Dia bahkan tidak bisa melakukan bentuk tembus pandang yang paling sederhana di elemen luar angkasa, dan hanya bisa membuat separuh tubuhnya tidak terlihat. Oleh karena itu, seorang elementalis level 11 hampir seperti dewa baginya. Meskipun Xiao Furong tahu bahwa Ye Chong memiliki beberapa kemampuan, tapi dia tidak berpikir bahwa kemampuan Ye Chong cukup untuk menghadapi elementalis tingkat ke-11. Jika kamu membandingkannya, yang merupakan seorang elementalis tingkat pertama, dengan Richard, yang merupakan seorang elementalis tingkat 11, itulah perbedaan antara seekor semut dan seekor gajah. Lalu Ye Chong, yang seperti belalang di langit, pasti akan mati di depan Richard. Memikirkan hal ini, Fleur kecil sedikit khawatir. Jika dia tidak pingsan, mungkin mereka tidak akan bertemu Richard. Dia merasa itu semua salahnya. Ye Chong menggendongnya di punggungnya dan berjalan jauh untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Tapi sekarang dia akan mati karena dia. Bagaimana Little Furong bisa mentolerirnya? Dia dengan cepat berkata, "Saudara vampir, kamu bukan tandingannya. Cepat pergi dan jangan berkelahi." Richard terkekeh, "Haha,
sepertinya kamu sangat pintar, gadis kecil. Tapi Ye Chong tidak berpikir begitu artinya. Aku belum pernah bertarung dengannya sebelumnya. Bagaimana aku tahu aku tidak bisa mengalahkannya? Richard mendengus dingin, "Nak, kamu benar-benar mencari kematian, kamu harus mendengarkan apa yang orang lain katakan." Dengan itu, Richard membuat postur menyerang. Fleur kecil dengan cepat berkata, "Tuan Richard, saya tinggal di sini dengan sukarela, tolong lepaskan saudara vampir." Mendengar ini, Richard menjadi lebih bahagia. "Haha, oke, sejak gadis kecil, Anda memiliki pencerahan yang luar biasa, jadi apa jika aku membuka pintu hari ini dan membiarkan anak ini pergi?" Dia menatap Ye Chong lagi dan mencibir, "Wah, kamu beruntung, kamu bisa keluar, segera menghilang sebelum aku berubah pikiran." Ye Chong berkata, "Jika aku ingin pergi, aku akan membawa Furong kecil bersamaku." Kata-kata Ye Chong sangat menyentuh Furong kecil. Mereka sudah saling kenal untuk waktu yang singkat, tapi Ye Chong bersedia mengambil risiko untuknya. Dia pria yang baik. Furong kecil berpikir dengan liar. Namun, Furong kecil tidak ingin sesuatu terjadi pada Ye Chong. "Saudara vampir, terima kasih. Silakan pergi dulu, aku akan selalu mengingatmu." Ye Chong tersenyum dan berkata kepada Furong kecil, "Furong kecil, jangan khawatir. Sudah kubilang aku pasti akan membawamu keluar dari sini." Mereka berdua bernyanyi dengan harmonis, memberi Richard banyak makanan anjing. Ini benar-benar membuat marah Richard. Saya melihat Richard berteriak, "Nak, kamu mencari kematian." Kemudian, saya melihat tangannya tiba-tiba terkatup di depan dadanya, menggumamkan sesuatu. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Ye Chong berubah seketika. Tanah yang awalnya diinjak Ye Chong justru menggembung dan memadat menjadi kantong tanah, langsung mengurung kaki Ye Chong ke tanah. Di saat yang sama, Richard telah terbang, dia mengangkat tangannya ke udara, dan sebidang tanah tidak jauh darinya sepertinya tersedot ke tangannya. Kemudian, tanah tersebut benar-benar mengembun menjadi tombak. Richard memegang tombak di tangannya dan sudah dekat dengan Ye Chong. Segera setelah itu, dia mengayunkan tombaknya dan berlari ke arah Ye. Richard berpikir dalam hatinya bahwa kaki Ye Chong dipenjara dan mustahil untuk melarikan diri. Oleh karena itu, satu pukulannya sudah cukup untuk membunuh lawan. Tepat ketika Richard mengira pukulan ini pasti akan membunuh Ye Chong, dia melewatkannya. Ternyata Ye Chong justru menggunakan kekerasan untuk membebaskan diri dari gumpalan tanah yang memenjarakan kakinya. Dalam kilatan petir, Ye Chong berbalik ke samping dan menghindari tombak Richard. Richard juga tidak menyangka kekuatan fisik Ye Chong begitu kuat sehingga dia bisa menggunakan tubuh fisiknya untuk membebaskan diri dari penjara bumi. Oleh karena itu, dia sedikit ceroboh, dan tindakan barusan tidak meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Setelah Ye Chong menghindari serangannya, dia tidak bisa mengubah gerakannya secara fleksibel untuk sementara waktu. Pada saat ini, Ye Chong dan Richard berpapasan, dan Ye Chong meninju punggung Richard. Bang, Richard langsung terlempar ke belakang 4 atau 5 meter. Richard adalah seorang master elemen gunung. Ciri khas dari elemen gunung adalah ketebalannya. Master elemen gunung juga adalah orang-orang dengan kulit kasar dan daging tebal, serta kekuatan yang besar. Oleh karena itu, ketika Richard berkompetisi secara fisik dengan orang lain, dia jarang bertemu lawannya. Tapi pukulan yang dia terima dari Ye Chong barusan membuatnya sangat kesakitan. Richard sangat marah, mengangkat tombak di tangannya, dan bergegas menuju Ye lagi. Ye Chong tidak panik. Ketika tombaknya mendekat, telapak tangan Ye Chong berubah menjadi pisau, dan dia menebas pisau itu dengan satu tangan, dan benar-benar mematahkan tombak itu secara langsung. Richard sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa ini adalah tombak yang dia buat dari tanah. Tombak itu sangat padat dan bahkan lebih keras dari baja. Bagaimana pihak lain bisa mematahkannya dengan begitu mudah?
Sebelum Richard sempat bereaksi, Ye Chong sudah bergegas maju. Dia ingin melawan Richard secara langsung. Jika Richard diizinkan menggunakan kekuatan elemen, Ye Chong masih akan dirugikan. Jadi cara terbaik adalah melawan Richard secara langsung tanpa memberinya kesempatan sedikit pun. Bang 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 bang, keduanya berdiri membentuk bola dan saling meninju tubuh satu sama lain dengan kekuatan besar. Richard ini awalnya sangat pandai dalam pertarungan tangan kosong, dia kuat dan memiliki kulit kasar serta daging yang tebal. Namun, saat bertemu Ye Chong, dia menderita kerugian besar. Karena tubuh Dewa Naga Ye Chong lebih mampu menahan serangan, dan kekuatan Ye Chong tampaknya lebih besar darinya. Richard bingung, bagaimana Ye Chong bisa begitu kuat jika dia jelas tidak memiliki kekuatan unsur. Ye Chong memiliki keunggulan unik, dan ditambah dengan keterampilannya yang fleksibel, lawannya tentu saja bukan tandingannya. Setelah lebih dari selusin putaran, Richard terpaksa mundur lebih dari 10 meter. Kemudian, Ye Chong memanfaatkan kelalaian Richard dan menendang dada Richard. Tendangan ini langsung menendang Richard lebih dari 10 meter, dan dia terjatuh dengan keras ke tanah. Dia berguling 2 kali sebelum berhenti. Richard bangkit dari tanah, tampak sedikit malu, merasa tulang rusuknya telah ditendang. Furong kecil di sebelahnya tercengang, dia tidak menyangka Ye Chong benar-benar bisa melawan Richard, yang berada di level 11, dan bahkan mendapat keuntungan. Meskipun Ye Chong tampaknya berada di atas angin, dia juga tidak merasa nyaman. Bagaimanapun, lawannya adalah orang yang diberkati oleh elemen gunung, dan kekuatan serta kebugaran fisiknya tidak jauh lebih buruk daripada Ye Chong. Terlebih lagi, masih saat lawan tidak menggunakan jurus elemen. Richard juga sepertinya menyadari bahwa melawan Ye Chong secara langsung tidak memberinya keuntungan. Dia masih perlu menggunakan trik. Wah, kamu benar-benar membuatku kesal. Aku ingin kamu mati, teriak Richard. Matanya berangsur-angsur berubah menjadi merah darah, dan kedua tangannya terkepal. Ye Chong mengerutkan kening, seolah dia merasakan bahaya. Terlihat Richard sedang mengumpulkan kekuatan. Elemen pegunungan di sekitar daratan terus-menerus mengembun ke dalam tubuh Richard. Ye Chong juga bisa merasakan sepertinya ada kekuatan yang sangat melonjak di tubuh Richard, yang akan meledak. Ye Chong tidak berani gegabah. Dia berencana untuk menyerang terlebih dahulu dan tidak memberikan waktu kepada pihak lain untuk bersiap. Namun, saat Ye Chong ingin mengambil tindakan, semuanya sudah terlambat. Dengarkan saja Richard berteriak, langit runtuh. Begitu dia selesai berbicara, Richard terbang ke langit. Lalu, dia melompat ke atas kepala Ye Chong, lalu jatuh dari langit dan memukul Ye Chong. Dan bukan hanya Richard yang dihancurkan, tampaknya ada kekuatan elemen gunung yang tak terhitung jumlahnya yang memadat di sekitar Richard, seolah-olah gunung tak kasat mata menekan tanah. Tanah di bawah kaki Ye Chong jelas telah tenggelam ke dalam lubang besar, dan tanaman di sekitarnya juga hancur. Wajah Little Furong menjadi pucat dan dia menutup matanya, tidak berani melihat apa yang terjadi selanjutnya. Ye Chong mengerutkan kening. Murid-muridnya menatap erat pada kekuatan tak terlihat di sekitar Richard. Rasa penindasan yang tak tertahankan muncul di hati Ye Chong. Apakah kamu akan mati seperti ini? Ye Chong sekali lagi merasakan ancaman kematian. Detik berikutnya, segunung kekuatan ditekan. Pada saat yang paling kritis, otak Ye Chong tiba-tiba bersinar dengan inspirasi, dan dia merasakan kekuatan bumi, atau kekuatan elemen gunung. Entah bagaimana, Ye Chong sepertinya bisa menyatu dengan elemen gunung. Tampaknya semuanya terjadi secara alami. Detik berikutnya, kekuatan besar jatuh. Jurus Richard disebut Heaven Collapse and Earth Shattering, dan memang memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Kekuatan besar menghantam tanah, dan sepertinya seluruh bumi berguncang. Furong kecil yang berada jauh hanya bisa merasakan kakinya gemetar, kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh ke tanah. Pada saat paling kritis,
Ye Chong benar-benar menguasai kekuatan elemen gunung. Oleh karena itu, langkah Richard sebenarnya diselesaikan oleh Ye Chong. Seluruh bumi diaduk menjadi awan debu besar, yang menenggelamkan Ye Chong dan Richard. Setelah debu turun, Xiao Furong melihat Ye Chong berdiri di sana dengan selamat. Richard berhadapan dengan Ye Chong, menatap Ye Chong dengan kaget. Di sekitar mereka berdua, lingkaran penghalang bumi setinggi setengah manusia terbentuk, mengelilingi Ye Chong dan Richard. Sulit bagi Richard untuk memahami bahwa jurusnya, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, adalah jurus uniknya, yang belum pernah gagal sebelumnya, namun sekarang tidak bisa melukai lawan sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Kecuali pihak lain juga tahu cara menggunakan elemen gunung dan lebih kuat dari dirinya sendiri. Tidak mungkin, bukankah kamu bilang kamu tidak bisa menggunakan kekuatan elemen? Apakah kamu berbohong padaku? Richard kehilangan akal sehatnya. Faktanya, Ye Chong tidak mengerti bagaimana dia bisa mengendalikan elemen gunung sekarang. Dan sekarang, ketika dia ingin mengendalikannya lagi, dia tidak bisa. Namun, Ye Chong bisa merasakan kekuatan elemen gunung ada di dalam tubuhnya. Nak, beraninya kamu berbohong padaku, kamu tidak memiliki etika bela diri, kamu tercela dan tidak tahu malu. Richard mengutuk, kamu jelas memahami elemen gunung. Tetapi di sini kamu berpura-pura tidak mengerti. Saat ini, Richard, lebih lanjut seperti orang gila. Kompetisi ini telah menentukan pemenangnya. Ye Chong terlalu malas untuk memperhatikan Richard lagi dan berbalik untuk mencari Xiao Furong. Saat ini, Richard berteriak dan bergegas menuju Ye Chong lagi. Pada saat ini, Richard benar-benar kehilangan akal, mengayunkan tinjunya dan memukul Ye Chong. Ye Chong mendengus, dengan mudah menghindari serangan Richard, lalu berbalik dan menendang Richard lagi. Bang, dengan suara teredam, Richard menabrak penghalang bumi yang dia panggil, langsung membuat lubang di penghalang itu. Richard memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Baru saja dia menggunakan jurus uniknya yang menyebabkan langit runtuh dan bumi runtuh, yang memang menghabiskan banyak tenaga. Saat ini, dia hampir kehilangan kemampuan bertarungnya. Kamu pembohong, aku benar-benar mempercayaimu. Mata Richard memerah dan dia bergumam. Ia mengatupkan giginya dan menopang tanah dengan kedua tangannya, berusaha untuk bangkit. Namun setelah mencoba beberapa kali, ia tidak dapat bangun. Akhirnya ia menyerah dan jatuh ke tanah dengan bunyi pop terengah-engah. Ye Chong berjalan mendekat dan berkata dengan dingin, "Kamu kalah. Mengingat kamu memberiku makanan kami, aku tidak akan membunuhmu. Jadi aku bisa menjaga diriku sendiri." Dengan mengatakan itu, Ye Chong melangkahi Richard dan berjalan melewati penghalang. Dia berjalan keluar dari celah dan berbalik ke arah Xiao Furong. Furong kecil terkejut dan senang. Yang mengejutkannya, dia tidak pernah menyangka Ye Chong akan benar-benar menang melawan elementalis gunung tingkat ke-11 ini. Untungnya, Ye Chong selamat dan sehat, dan mereka bisa pergi dari sini. Little Furong dengan penuh semangat melambaikan tangannya kepada Ye Chong. "Saudara vampir, kamu luar biasa." Ye Chong juga tersenyum pada Little Furong. Tetapi pada saat ini, dia melihat ekspresi Xiao Furong tiba-tiba berubah, dan dia menjadi ketakutan. Segera setelah itu, Ye Chong merasakan angin kencang datang dari belakangnya. Ternyata Richard tidak mau menyerah. Ye Chong menyelamatkan nyawanya, tapi dia malah ingin membunuh Ye Chong. Richard baru saja memulihkan kekuatannya, mengumpulkan tombak lain, dan melemparkannya ke Ye Chong. Dalam sekejap mata, tombak itu sudah melesat mendekati Ye Chong. Ye Chong sedikit merunduk dan menghindari tombak itu. Tombak itu melewati posisi di mana Ye Chong berdiri tadi, dan melewati Ye Chong. Pada saat ini, Ye Chong mengulurkan tangan dan meraih tombak itu. Kemudian, Ye Chong melambaikan punggungnya dan melemparkan tombak ke sepanjang jalur aslinya. Tombak itu menembus udara, dan sedetik berikutnya,
Tombak itu sudah menembus tubuh Richard, menjepit Richard langsung ke tanah. Tubuh Richard mengejang 2 kali, lalu dia meninggal. Furong kecil ketakutan dan berlari dengan cepat. Saudara vampir, kamu baik-baik saja? Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Dia memandangi tubuh Richard dan berkata dengan dingin, aku ingin mengampuni hidupmu, tetapi kamulah yang ingin mati sendiri, jadi kamu tidak bisa menyalahkanku. Furong kecil juga melihatnya, melihat tubuh Richard, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan kemudian berbalik, tidak tahan melihatnya lagi. Saudara vampir, kamu sangat kuat, dengan kekuatan tubuhmu, kamu benar-benar mengalahkan Richard, kamu sangat kuat, puji Fleur kecil. Menghadapi pujian Xiao Furong, Ye Chong tersenyum bangga. Setelah itu, keduanya kembali ke kabin Richard. Setelah Richard meninggal, barang-barang di rumah itu secara alami menjadi milik mereka. Meskipun Richard ini jahat dan tercela, dia cukup pandai mengumpulkan makanan dan air. Setelah keduanya diperiksa, ternyata masih banyak cairan tersebut di dalam rumah, serta 4 atau 5 akar teratai utuh. Akar teratai jenis ini baunya jauh lebih enak daripada akar pohon, mengandung air di dalamnya dan dagingnya sangat renyah sehingga sangat nikmat untuk disantap. Hanya saja sangat sulit untuk menemukannya. Saya tidak menyangka akan ada begitu banyak orang di tempat Richard ini, yang cukup baru. Tampaknya Richard memiliki beberapa keterampilan setelah sekian lama tinggal di sini. Namun, Ye Chong tidak menemukan obat penawar akar yang disebutkan Richard. Jika tidak, Furong kecil bisa memakan akar pohon dengan tidak hati-hati. Ketika Furong kecil melihat makanan dan air, dia menjilat bibirnya dan mulai makan dengan penuh semangat. Ye Chong hanya minum 2 teguk air dan tidak memakan akar teratai. Saudaraku vampir, kamu harus makan juga, kata Furong kecil. Ye Chong tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, aku bisa makan akar pohon. Ye Chong bisa makan akar pohon tanpa diracuni, tapi Furong kecil tidak bisa. Furong kecil hanya bisa makan akar teratai. Jadi Ye Chong menyimpan semua teratai yang berharga akar kembang sepatu kecil. Setelah makan dan minum, keduanya tidur di sini. Tidak ada perbedaan antara siang dan malam di sini, dan tidak ada yang tahu berapa lama sebelum mereka berdua memulihkan energinya sepenuhnya dan siap untuk melanjutkan berangkat. Mereka mengemas makanan dan air, yang cukup bagi mereka berdua untuk terus tinggal di hutan selama seminggu. Dalam sepekan ini, keduanya bisa terus mencari jalan keluar. Selanjutnya, kedua orang itu melanjutkan berjalan ke arah timur. Saya berjalan berputar-putar selama 2 hari berikutnya. Mereka masih belum menemukan tanda-tanda untuk keluar. Mereka berdua telah berjalan tidak peduli seberapa jauh mereka pergi, dan bahkan Ye Chong tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas bahwa hutan kematian ini terlalu besar. Sepertinya mereka tidak akan pernah keluar. Di tengah perjalanan, keduanya juga bertemu dengan gadis beruang lainnya. Namun, gadis-gadis beruang ini tidak pernah mengganggu Ye Chong dan Xiao Furong lagi. Dengan kata lain, gadis-gadis beruang ini sekarang takut pada Ye Chong. Siapapun yang melihat Ye Chong menghisap darah jenisnya sendiri seperti ini mungkin akan memiliki bayangan di hatinya. Gadis beruang di hutan kematian sepertinya sudah mengetahui bahwa Ye Chong adalah monster yang menghisap darah mereka. Oleh karena itu, semua gadis beruang di hutan sekarang sangat takut pada Ye Chong. Mereka takut, dan Ye Chong menyedot semua darah mereka jika terjadi perselisihan sedikit pun. Ini memiliki keuntungan, gadis-gadis beruang ini sangat sulit untuk dihadapi. Mereka tidak memprovokasi Ye Chong dan Xiao Furong, sehingga menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Pada hari ini, mereka berdua masih berjalan tanpa tujuan di dalam hutan. Tiba-tiba, persepsi tajam Ye Chong merasakan suara langkah kaki yang jarang tidak jauh di depan. Ye Chong mengerutkan kening dan berkata dalam hatinya, seseorang datang.
Melalui pengalaman kontak dengan Richard, Ye Chong kini mengetahui bahwa orang-orang di benua elemental ini tidak mudah untuk diganggu. Akan merepotkan jika pihak lain adalah orang jahat. Richard, Ye Chong hanya berhasil karena keberuntungan. Jika lawannya lebih kuat dari Richard, maka Ye Chong tidak akan bisa menghadapinya. Memikirkan hal ini, Ye Chong akan bersembunyi terlebih dahulu dan mengamati pihak lain sebelum berbicara. Sementara Ye Chong berpikir liar, langkah kaki mendekat dan dia akan mencapainya. Sebelum dia sempat menjelaskan, Ye Chong meraih tangan Little Furong dan menyeret Little Furong ke belakang kantong tanah di sebelahnya. Kemudian dia berbalik dan menekan Furong kecil di bawahnya. Keduanya berguling ke tanah dan bersembunyi di balik kantong tanah. Furong kecil tidak tahu apa yang terjadi, tapi wajahnya memerah saat dia melihat Ye Zhan tiba-tiba menjatuhkannya. Kakak vampir, apakah kamu juga merasa sedikit kepanasan karena hutannya terlalu kering? Aku juga, kakak vampir. Kamu, lakukan saja sesukamu. Furong kecil menundukkan kepalanya dan berkata dengan malu-malu. Ye Chong terdiam, dia menatap Furong kecil dan berkata, Furong kecil, apa yang kamu bicarakan? Furong kecil tersipu dan berkata, Oh, saudara vampir, jangan perlakukan aku seperti anak kecil. Apa pendapatmu tentang aku sebagai orang dewasa? Kita semua mengerti. Ye Chong memiliki garis hitam di wajahnya, tetapi suara langkah kaki sudah terdengar. Ye Chong segera memberi isyarat set kepada Xiao Furong, menunjukkan kepadanya bahwa seseorang akan datang. Lalu, Ye Chong mengangkat kepalanya dan melihat keluar dengan hati-hati. Baru kemudian Xiao Furong menyadari bahwa Ye Chong melompat ke arahnya bukan karena itu, tapi untuk menghindarinya. Memikirkan hal ini, wajah Little Furong tiba-tiba memerah. Untungnya, Ye Chong tidak sedang memandangnya sekarang. Furong kecil diam-diam menatap Ye Chong dengan matanya, merasa sangat malu. Saat ini, Ye Chong melihat sekelompok orang berjalan keluar dari hutan di depan. Pemimpinnya, dengan alis tebal dan mata lebar, terlihat sangat agung. Dia mengenakan jubah putih dengan lukisan totem yang sangat aneh di atasnya. Ye Chong mengerutkan kening. Dia bisa merasakan bahwa kelompok orang ini sangat kuat, bahkan lebih kuat dari Richard. Saat ini, Ye Chong mendengar keributan datang dari hutan di sisi lain. Sepertinya ada suara lari. Segera setelah itu, seorang pria terbang keluar dari hutan. Pria ini berpakaian compang camping dan berkerudung, sehingga dia seolah-olah menjadi penghuni di hutan kematian. Pria berkerudung itu lari dengan sangat cepat, dan ada angin di bawah kakinya, samar-samar dia tampak terbang di atas angin. Kemanapun dia lewat, awan debu mengepul, bahkan ilalang dan tanaman di tanah pun ikut bengkok karena angin kencang yang dibawa pria ini. Dalam sekejap mata, pria berkerudung itu telah berlari beberapa puluh meter jauhnya, dan saat ini, dua orang lagi keluar dari hutan yang baru saja dia tinggalkan. Jelas sekali, kedua orang inilah yang mengejar pria berkerudung itu. Dilihat dari pakaian kedua orang ini, mereka sepertinya adalah kelompok orang yang sama yang muncul di ruang terbuka pada awalnya. Pria berkerudung itu sangat cepat dan telah meninggalkan dua orang di belakangnya jauh-jauh. Meskipun dia melihat orang-orang menghalanginya di depannya, kecepatannya tidak melambat. Dia ingin menggunakan kecepatannya sendiri untuk melarikan diri melewati orang-orang di depannya. Saat ini, seorang pria botak keluar dari kerumunan. Kemudian, pria botak itu melambaikan tangannya, dan sebatang dahan menjulur dari dua pohon mati di sebelahnya. Cabang-cabangnya tampak hidup, menembak langsung ke arah pria berkerudung itu seperti ular yang memutar. Pria berkerudung itu bereaksi dengan sangat cepat, dengan lambaian tangannya, dinding angin tembus pandang muncul dari udara tipis, baca. Boom, dengan suara yang teredam, dua dahan mirip ular menghantam dinding angin. Kekuatan yang sangat besar membuat dinding angin bergetar,
namun pada akhirnya tidak berhasil menembus pertahanan dinding angin. Setelah beberapa saat, pria berkerudung itu sudah berlari 30 meter lagi dan hendak melarikan diri. Ye Chong melihat pemandangan ini dan menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Jika tebakannya benar, pria berkerudung ini pastilah seorang elementalis angin. Dengan bantuan kekuatan angin, Master Elemen Angin memang sangat cepat, bahkan beberapa poin lebih cepat dari kecepatan Ye Chong di masa kejayaannya. Pria botak yang baru saja menyerangnya seharusnya adalah elementalis Lin. Sungguh aneh dia bisa mengendalikan pohon untuk menyerang sesuka hati. Ini adalah pertama kalinya Ye Chong melihat kekuatan elemen. Tepat ketika Ye Chong masih berpikir liar, pria berjubah putih di kepala itu mendengus dingin. Kurungan api, pria berjubah putih itu berteriak pelan. Lalu, dia melambaikan tangannya dan menembakkan bola api. Jelas sekali bahwa pria ini adalah seorang elementalis api. Sebuah bola api melesat ke arah pria berkerudung itu dengan cepat. Pria berkerudung di depan sepertinya menyadari bahayanya. Dia melambaikan tangannya kembali, dan tembok angin lainnya didirikan. Dia ingin mengulangi trik lamanya untuk memblokir serangan api. Di luar dugaan, saat kobaran api menyentuh dinding angin tersebut seperti selembar kertas terbakar menjadi abu dalam sekejap mata. Kecepatan apinya tidak melambat, dan pada detik berikutnya, ia mengenai punggung pria berkerudung itu tepat. Anehnya, api tidak membakar tubuh pria berkerudung itu. Tubuh lelaki berkerudung itu pun terguncang. Bermula dari tempat ia terkena kobaran api, semburan warna merah seketika menjalar ke sekujur tubuhnya. Kemudian, pria berkerudung itu tidak bisa bergerak lagi, bersambung.